بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام والقيام، شهرا أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيام. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Amma ba'd, jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqamah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan, pas 15 Ramadan, dan kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dari awal hingga hari ini. Allah terima ibadah puasa kita, Allah terima ibadah qiyam Ramadan kita, ibadah tilawah Quran, dan juga sedekah, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan ma'unah dan juga taufik dari Allah hingga kita bisa menuntaskan Ramadan tahun ini dengan husnul khatimah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa sebagaimana ayat diturunkannya perintah puasa adalah la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang punya iman dalam hatinya. Kenapa di sini dimulai dengan panggilan iman? Karena mungkin kita melihat di jalan-jalan Bapak Ibu, masih ada tidak orang yang tidak berpuasa? Apakah kita masih menjumpai orang yang merokok di tengah-tengah hari Ramadan? Masih. Padahal dia adalah seorang muslim. Mengapa dia tidak berpuasa? Karena imannya lemah. Maka panggilan kewajiban puasa ini adalah panggilan bagi orang yang memiliki keimanan yang kuat. Bagaimana kita yang tidak biasa menahan lapar selama 13 jam dipaksa untuk bisa tidak makan pagi, tidak makan siang sampai 13 jam. Kalau kita mungkin nalar secara akal sangat susah, tapi lagi-lagi panggilan keimanan. Maka Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang dia bisa berpuasa dengan maksimal dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memiliki iman di hatinya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa ini bukan kewajiban baru, karena umat-umat terdahulu pun sudah diwajibkan berpuasa, meskipun dengan waktu, dengan cara yang berbeda. Tapi mari kita lihat ilat, tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Awal kita dicoba oleh Allah untuk meningkatkan iman, akhirnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya berikutnya adalah, sudahkah sampai pertengahan Ramadan ini kita sudah mencapai derajat takwa itu? Sudah berapa persen kita mencoba untuk menjadi orang yang berhasil dalam puasa tersebut?
Maka untuk mengetahui berapa persen kita sudah memenuhi kriteria bertakwa itu, mari kita cek kriteria orang-orang yang bertakwa sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 184. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian untuk meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, dan juga bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya surga itu lebih luas dari bumi kita saat ini. As-samawat wal ard, yaitu bumi dan langit ketika itu digabungkan, dan lebih luas lagi daripada itu. Uiddat lil muttaqin, surga yang luas itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang berhak mendapatkan surga yang sangat luas itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memiliki sifat takwa, maka dia Allah jadikan orang yang mudah berinfak. Dia gemar berinfak. Fis sarra', baik dia dalam keadaan lapang, wad dharra, maupun dalam keadaan sempit. Artinya apa? Berinfak, bersedekah tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu banyak uang, tapi bagaimana membiasakan diri kita untuk berinfak dalam kondisi apapun. Menariknya Bapak Ibu, di dalam Islam tidak ada ketentuan khusus berapa banyak kita harus berinfak. Berapapun jumlahnya, ketika kita niatkan untuk infak, maka itu sudah dianggap oleh Allah sebagai infak. Maka kalau seandainya sampai kita pun tidak punya uang, 500 rupiah yang kita berikan, infakkan, itu sudah dianggap sebagai infak. Oleh karena itu ada perbedaan antara sedekah dengan infak. Sedekah itu tidak harus dengan harta. Maka Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kita bertemu dengan saudara, bertemu dengan tetangga, tersenyum, saling senyum, itu sudah dikatakan sedekah. Dalam hadis yang lain, wal kalimatut thayyibatun shadaqatun, berbicara yang menyenangkan hati itu juga dianggap sebagai sedekah. Tapi di sini Allah Ta'ala memerintahkan untuk yunfiqun, yang maknanya berinfak. Maka berinfak itu harus dengan harta. Oleh karena itu, kotak-kotak yang ada di masjid namanya kotak apa? Kotak sedekah atau kotak infak? Kotak infak. Maka kalau ada kotak infak berjalan di depan jenengan, melewati jenengan, jangan disenyumi. Harus diisi. Karena ini kotak infak. Maka ciri yang pertama, sudahkah kita menjadi orang yang loman, orang yang mudah berinfak? Kalau kita sudah mudah berinfak, apalagi Rasulullah memberikan contoh, kalau datang Ramadan, karihil mursalah, kebaikannya itu seperti angin yang berhembus. Saking cepatnya Rasulullah berinfak. Yang kedua, jamaah, ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Dalam bahasa Arab ada dua level kemarahan. Yang pertama, ghadab. Ghadab itu artinya adalah marah yang biasa, marah yang pada umumnya. Tapi ghaidun itu adalah murka. Itu adalah, kalau dalam bahasa Jawa, ngamuk. Orang yang betul-betul marah, muntap, ngamuk. Maka yang maknanya di sini adalah kalau kita saking marahnya kepada Allah, kalau kita saking marahnya kepada seseorang, kita ingin memukul misalnya, kita ingin mencelakai dia misalnya, kita mampu menahannya, itu berarti kita sudah sukses jadi orang yang bertakwa. Bahkan Rasul mengatakan, laisa syadidu bisora'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang menang gulat, bukan orang yang ketika dia bertengkar dia menang, tidak. Walakinna syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat itu, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan emosinya, orang yang bisa menahan amarahnya. Maka kalau kita saat ini lebih sabar, gak mudah ngamuan, gak mudah emosian, berarti kita sudah sukses takwanya. Dan yang ketiga, orang yang memiliki derajat takwa adalah
wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang. Apapun kesalahan orang kepada kita, kita maafkan, kita lupakan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana pemaafan Rasul kepada seorang musuh, yang mana musuh tersebut punya cita-cita bagaimana Muhammad ini mati, bagaimana Islam itu hancur. Dan ketika peristiwa Fathu Makkah, kota Mekah ditaklukkan, sang musuh tersebut yang harusnya dalam posisi terjepit, tertawan, yang harusnya mendapatkan balasan buruk, tapi Rasul berkata, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Rasul tidak hanya memaafkan Abu Sufyan, yang mana menjadi musuhnya Rasulullah, tapi Rasul juga masih menghormati Abu Sufyan. Dan dengan pemaafan itu, Abu Sufyan kemudian mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Kemudian putranya Muawiyah bin Abi Sufyan malah menjadi orang yang meneruskan dakwah Rasulullah, menyebarkan Islam sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol dalam dinasti Muawiyah atau dinasti Umayyah. Maka ini contoh bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk memaafkan siapapun yang punya salah kepada kita. Motivasinya adalah, kalaulah Allah itu maha pengampun, kalau Allah itu maha pemaaf, maka kenapa saya sebagai hambanya Allah tidak memberikan maaf? Apakah kita tidak ingin mendapatkan maafnya Allah? Apakah kita tidak ingin mendapatkan ampunannya Allah? Maka dengan memaafkan orang lain, mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini 3 ciri yang insya Allah mari kita cek dalam diri kita, sudah berapa persen kita menjadi orang yang gemar berinfak, sudah berapa persen kita menjadi orang yang lebih sabar, tidak mudah ngamuan, dan yang ketiga, sudah berapa persen kita menjadi orang yang mampu memaafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mudah berinfak, orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, orang-orang yang lebih sabar dan bisa menahan emosi sehingga kita mendapatkan surga yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.